Halo, ketemu lagi di Offside Duo hari Kamis. Tadi sebenarnya kita sempat bilang hari Selasa kemarin ini kemungkinan jadi episode terakhir di studio ini, tapi ternyata karena hari ini kita batal ya, reschedule syuting Enggak, blockingan. abis gue balik kan. Ya, jadi kita reschedule, jadi batal studio pakai studio luar. Jadi kita masih tetap pakai studio ini. Nanti Coach Bastin balik pakai studio yang udah baru nanti ya di Tebet ya. Sama nanti ada blockingan juga dari sponsor juga. Kita ngucapin selamat juga pastinya buat timnas Indonesia U20 yang baru saja menangkan pertandingan lawan Maladewa dengan skor 4-0. Tadi ya lumayan walaupun memang harusnya lebih banyak ya golnya. Gue juga tadi lihat peluang-peluangnya perjalanan ke sini sempat nonton di handphone. Jadi cukup oke mainnya tapi itu finishingnya agak terutama di babak pertama sih agak-agak efektivitasnya kurang. Tapi di babak kedua oke lah. Tapi lawannya Maladewa ya. Kita masih menunggu nanti lawan-lawan Lolos lah itu lawan Iya. Timor Leste Yaman. Itu mah harusnya merem lah ya kita di kualifikasi. Merem 5-0 semua dapet. Tapi tetap tidak boleh meremehkan ya. Dan juga ada pemain muda dari Persija tuh si Aditya Warman nyetak golnya cukup bagus placing. Jadi oke lah. Semoga ini terus berlanjut dan Indra Syafri juga bisa memberikan eksperimen-eksperimen sama pemain-pemain yang kurang menit bermain lah. Kita dari Indonesia U20 kita pindah ke Eropa dulu coach. Ini lagi mungkin karena lagi belum ada berita banyak, jadi pembicaraan tentang seni hitam atau ilmu hitam yang dilakukan Arsenal dan Arteta lagi menjadi bahan diskusi sama pandit-pandit maupun juga Gue asal aneh fiksi. loh. Aneh kalau klub-klub itu protes ke PGMO. Iya iya, sekarang gue lagi ya katanya lagi beberapa klub. Apa yang harus diprotes? Gue nggak ngerti asli. Gini, sepak bola itu punya aturan main. Semua game itu ada aturan main. Iya. Selama lu berada dalam koridor aturan itu, apa yang lu langgar? Nggak ada. Nah, Cuman terus yang dimaksud itu kan menghadang kiper. nggak banyak kayak buang-buang waktu itu yang kayak ya kan. Mau buang waktu, Iya, iya. mau menghadang kiper, mau Iya. apa. Sekarang gue tanya, extra time kemarin berapa? 7 menit 7 kan? menit. Sama 6 menit. Iya. Nggak ada masalah kan, masalahnya di mana? Iya, kalau kemarin sih gue baca. Justru gue happy-nya, nah ini gue pintarnya Arteta. Arsenal itu dari dulu terkenal sebagai tim stylish. Iya. Nggak ada yang hantam-hantam, pokoknya semua stylish. Ya, kecuali Granit Xhaka ya. Iya. Dikit-dikit kartu merah. Ya, kayak dikit-dikit juga kartu merah. Sebenarnya Sake juga nggak kasar-kasar amat kalau gue bilang. Cuman wasitnya aja terlalu lebay. Terus sekali mereka main keras, oke? Apa salahnya? Gue nggak ngerti kenapa harus diprotes. Kesian gue sama klub-klub itu. Iya. Yang lo harus protes itu yang 115 financial breach. Itu lo harus protes. Tapi sebenarnya gue nggak begitu ngelihat ini ya soal terkait salah sama bener ya, tapi lebih kepada bumbu-bumbunya. Justru gue melihat ini bumbu yang menarik buat persaingan Betul. di high level football Iya. gitu ya. Iya. Karena ini kan kalau dulu orang selalu bilang kayak, kok sekarang sepak bola pertemanan, dikit-dikit salaman, dikit-dikit Iya. pelukan. Kin kan juga selalu bilang kayak gitu kan, lu belum apa-apa udah salaman, belum apa di tunnel udah pelukan, belum tanding. Karena sebelum tanding itu udah kayak, lu harus kayak perang gitu kan. Nah Iya. menurut gue, intensitas seperti kedua tim yang kemarin itu menurut gue udah kayak perang gitu ya. Iya. Jadi ya Iya, ketika... dan sekali lagi ada wasit, walaupun wasitnya berat sebelah, Iya. tapi at least ada wasit. Jadi apa yang salah dilakukan sama Arsenal? Nggak ngerti gue. Ya mungkin memang ini lebih ke sekarang lebih kayak serba fair dengan sekarang ada Loh, kalau tidak fair, masih ada yang namanya VAR Ya. dan wasit. ya. Ya itu kan sebenarnya aturan yang abu-abu, bukan aturan abu-abu. Maksudnya sama kayak norma lah. Norma kan sesuatu yang sebenarnya nggak ada di hukum, tapi ya kita sama-sama tahu aja kayak let's say Materazzi ke Zidane kan mungkin lo nggak tahu apa pembicaranya kan. Cuman Iya. kalau lo tahu apa yang diomongin Materazzi mungkin ini orang brengsek Still, banget ya kan. Nggak menyalahi tetap hukum. lu melakukan pelanggaran Materazzi. Sama kayak dalam kehidupan, lu difitnah. Ya, ya. Atau lu diputusin cewek lu sakit hati. Emang ada hukumnya kan nggak ada. Ya. Iya, Iya kan? Iya, iya. Berapa orang yang dianiaya, dibunuh karena diputusin sama ceweknya? Banyak. Yang mana Lah sih terus lu ada salahin ceweknya? Enggak. Ya kan enggak. mental si cowoknya Iya. yang lemah memang. Nah, kalau lu provokasi, mau seprovokasi apapun selama itu nggak melanggar hukum, Ya. ya mau salahnya di mana? Ya. Ya kalau gue sih melihatnya justru Arsenal ini kemarin ya wajar gitu ya. Kalau oke di luar game, kalau emang dia setiap game begitu,
Mungkin ini akan dicoreng apa? Mungkin akan Gua harap sih setiap game gitu. Biar nggak dikenal sebagai tim yang terlalu baik, terlalu stylish. kalau kemarin itu menurut gue dia buang waktu wajar karena dia 10 pemain pertama. Iya. Itu ada part of strategi dia untuk mendelay selama Ya, mungkin. dan karena- itu terjadi di negara lain juga kok. Iya. Dan gue menurut gue ini agak sedikit apa ya over exposure aja dengan pemberitaan gitu. Mungkin memang yang kerasa banget adalah kemarin memang Arsenal mempraktekkan defense banget itu iya karena dia Arteta belum jarang melakukan itu kan di musim lalu dan musim sebelumnya benar-benar bermain sejak babak kedua tuh udah benar-benar 5 back dengan defense total kan. Tapi menurut gue wajar karena lawannya City. Inter pun dulu melakukan hal seperti itu. Chelsea pun melakukan hal seperti itu. Lawan Barca, Inter, sama Mourinho, yang lolos siapa Inter? Emang nggak enak dilihat. Nggak enak, Emang tapi ya- segala, cuman lu necessary, lolos iya, itu- dan ada wasit Iya. dan nggak ada salahnya. Untuk fans Barca waktu itu kesel banget. Tapi dilihat lagi, ya Inter nggak bikin kesalahan, lo aja goblok mau digituin. Memang itu pinter. Kalau dulu kan istilah di Serie A itu atau istilah sepak bola kan zaman dulu kan malis kan yang lu bisa main kotor dengan cara apapun selama lu nggak kena wasit. Ya udah Iya. gitu. Karena apalagi kan kalau dulu nggak ada VAR. Dan kan. sekarang ada VAR loh. Iya, Lo terus komplainnya di mana? Ini menurut gua emang agak sedikit aneh nih bicara soal ilmu apa seni hitam ini agendanya siapa nih yang coba dinaikin gitu ya. Kalau soal wasit gua kemarin oke lah masih diperdebatkan kayak kemarin misalkan kayak si Doku juga siapa yang buang bola tuh dari City nggak dapat kartu kuning juga atau kayak Haaland menurut gua Alan lempar bola. Haaland menurut gua itu harusnya kartu Harusnya kuning, ya. nggak dikasih Iya, juga itu juga kan? enggak kan. Iya. Cuman menurut gua Lah terus nggak ada yang komplain juga kan? iya, ini tapi lucu emang kalau gua sih gua setuju gua pribadi gua suka sih dengan bumbu-bumbu seperti ini yang nggak terlalu maksud gua nih nggak ada terlalu lebay. nggak kalau ada yang gua bilang. matain kaki kayak Iya, dulu betul. Nggak Roy Keane sengaja Haaland, ya kan? mencederai, kan Iya. nggak ada gituan. Ini menurut gua bumbu-bumbu yang penting ya dilakukan. Dulu kan kita juga pernah menyaksikan yang lebih parah gitu. Walaupun memang harus tahu koridornya, ada tahu aturan. Tapi menurut gua ini nggak begitu menyalahi ya. Lo Betul. mendelay bola selama mungkin nggak masalah. Iya. Lo main defense Toh defense mungkin. ujungnya masih ada extra time. Ini kan juga ngerusak konsentrasi dari lawan lu. Iya. Dan ini bukan berarti gua ngebela Arsenal atau gua ngebela Enggak Arteta lah. ya, karena gua lebih Gue kan paling benci, Iya. nggak benci sama gue sama Arteta. Tapi in this case, Arteta melakukan hal yang benar loh, Iya. memicu pemainnya seperti itu. Iya. Dan kalau gue sih lebih kepada ini terlalu berlebihan soal diskusi termasuk tadi yang ada tadi ya katanya klub-klub bicara ke PGMOL untuk soal Arsenal yang Iya. katanya terlalu Dark arts. dan lain-lain harus diperhatikan dan lain-lain. Lu mending protes persaingan antara negara dan duit pribadi. Nah itu mending diprotes. Ya itu lebih nggak masuk akal. Itu iya juga sih. Iya dong. Menggelembung. Masa lu negara lu bersaing sama private company kan lucu gitu. Di awal memang Diperbolehkan tuh. terlihat curang memang itu Iya. kalau di awal ya. Masa lu BUMN beli klub terus lu bersaing sama negara kan lu kocak gitu. Itu harusnya nggak boleh. Iya. Nggak ada yang protes juga kan lu. Udah kan Eva lagi sedang mengusahakan coach. Kayak kita lihat ya. Intinya kalau gue tapi terlepas dari itu semua gue suka dengan ada bumbu-bumbu seperti itu karena udah lama. Dulu mungkin terakhir perdebatan pelatih-pelatih itu kayak Jose sama Conte. Siapa yang terakhir ya? Klopp sama Arteta ya sempat ribut ya kemarin. Tapi itu pun juga cuman antar pelatih gitu. Wenger sama Mourinho. Mourinho bukan yang pemain yang benar-benar hit up gitu. Nggak ada Arsenal sengaja mencederai pemain. Iya. Jadi Soal party drilling ya apa party harus kena red card. Gue lihat itu berkali-kali, nggak ada sentuh-sentuhnya itu. Cuman di terakhir pas dia tipis banget sentuhannya. Iya. Gitu di sana emang fans City mau kardus bener-bener. Agak ini emang ada agenda yang sedikit aneh ya terkait ilmu hitam, Dia itu udah over Iya. over pressure. Berapa 53 match bermain kalau nggak salah beruntun. Bodinya itu udah tinggal diginin aja udah langsung cedera. Sama kayak Kevin De Bruyne dan lain-lain. Otot-ototnya Iya. sudah capek itu ya. Persis kasusnya Pedri lah, ini pas banget lah. Iya. Tapi kalau kita ngomongin soal Rodri tadi ya, Pep sih bilang kemungkinan dia lebih cepat ya daripada prediksi awal, tapi ya tetap aja secepat-cepatnya tahun depan. Tetap aja April. Tahun depan lah cepat-cepatnya mungkin final Liga Champions kalau dia ke final. Udah atau degradasi duluan, karena keputusannya bulan April. itu maunya Arsenal. Tapi kalau selain degradasi tapi juga pencopotan gelar di musim-musim sebelumnya, ya gue dukung kalau itu. Kalau cuma degradasi mah nggak untung di MU-nya juga gitu.
Tapi kalau lu bilang menggantikan Untung lu bisa main Champions League lu. anjing, enggak lah. Iya kalau rank 5 Iya, tapi nggak pantas coach kalau dia cuma dapat imbalan kayak gitu secara permainan dan lain-lain. Walaupun memang harus degradasi. secara finansial ya bagus pastinya. Apalagi Pep bilang, ya we are honest team. Nah, gue mau lihat lu seanus apa tim lu. Perpanjang kontrak dulu dong kalau ada kan dia juga nahan-nahan perpanjang kontrak Iya. lagi. Tapi untuk mengganti Rodri, menurut lu siapa coach yang ada di posisi itu ntar? Ya nggak ada, ya Kovacic lah. Kovacic. Siapa lagi, lu nggak bisa beli Karena gue pemain kemarin juga. tadi gue baca press Ya conference. paling Rico Lewis, Kovacic, ya good luck aja dah. Nunes masih ada harapan nggak? Ah, tai lah. Anjir. Karena Nunes tadi baru bilang di itu kan wawancara dia akan mencoba. Dia main kan tadi baru lah Oh iya, IFL lawan kan IFL. lawan klub apa sih, gua juga- divisi berapa Iya, lah iya. kan. Menang 2-1 doang. Tipis, mainnya santai kayaknya Iya. nggak mau sampai cedera-cedera. Tapi ya kita lihat karena menurut gue ini pertaruhan terakhir juga buat Matheus Nunes. Ya kalau dia dikasih kesempatan sama Pep, ya inilah waktunya Iya. lo ngisi fulfill yang Iya, dibutuhkan ini iya, karena iya. KDB nggak ada, Iya, Rodri nggak ada. iya. Untuk membuktikan lo bukan pemain flop dan dijual sama Pep di tahun Betul. depan kan. Oke, itu dia dari soal ilmu hitam City dan juga Arsenal. Kita ngomongin juga dari Manchester United ini yang kita nggak nonton karena ini kita taping malam sebelum pertandingan Europa League. Tapi menurut lo, Gue nggak nonton juga, gue mau tidur. Gue Iya. jam 5 berangkat. men. tapi menurut lo ini akan menjadi sesuatu yang karena Twente juga lagi lumayan lah ya, nggak jelek-jelek amat gitu kan. Nggak, Twente bukan levelnya itu lah. Tapi kan MU lawan klub Nggak, yang klub- kadang-kadang levelnya jelek juga. Level Belanda itu emang layak di Belanda itu sekarang di rank 6 itu nggak layak. Layaknya 78. Eredivisie is just too slow. Karena gapnya juga menurut gue jauh sih Iya. antara papan atas sama Iya, papan bawah itu betul. jauh banget. It's just too slow Eredivisie itu. Lawan Salzburg aja keteteran loh Twente. Iya. Makanya mereka main di UEL, harusnya di Champions League. Iya, Kalau iya. menang lawan Salzburg. Tapi cukup merepotkan lah waktu di Iya, Salzburg. tapi ya. Salzburg, come on. Tapi Salzburg juga sih. Ya. Kemarin dibantai juga itu Salzburg Iya. lawan tim cupu juga. Iya. I mean, enggak lah, MU menang. Apalagi main di kandangnya MU kan. Iya, di Ya, MU dulu menang. menang. Ya kita lihat ini akan menjadi Tapi semoga Michael Hurst cetak 2 gol. anjing. Dia nggak nyetak gol dong, coach. Dia kan back. Kalau dia nyetak Ya, gol, corner kan Iya, bisa. iya, jangan sampai. Itu bagus. Itu akan menjadi mengharumkan nama Indonesia. Twente bikin dark arts. Anjing, jangan. Levelnya belum sampai ke sana, coach. Dia kok jarang apaan. Terus Hurst masuk cetak gol kan keren kalau gitu. Iya, anjing. Itu gila sih. Itu pasti akan rame Indonesia, Iya. Indonesia. Apalagi belakangan dia juga udah pakai bendera Indonesia mulu kan after match-nya. Iya. Si pelatihnya siapa? Van Oosting siapa? Paul Ya, apa? iya, Van Oosting. Van Oosting kan, dia bilang katanya kita bisa melawan MU dengan cara transisi. Tapi menurut gua, ya itu. Tiap pelatih itu teorinya ampun-ampunan dah. Tapi kan Slot teorinya dibuktikan gitu ya waktu lawan MU ya. Karena Slot punya Iya, reputasi lah, Van Oosting. Kita lihat nih, bener nggak? Lawan Utrecht aja kalah. Karena kita nggak nonton, kita lihat nih hasilnya. Kalian lihat sendiri, buktikan pernyataan dari Van Oosting lewat transisi apakah bisa mengancam MU atau justru MU yang ngebantai nih. Tapi kalau dari seorang MU nih menarik karena ada 17 chance yang miss dan salah satunya 4 tuh nggak salah Zirkzee, Garnacho, terus Bruno. Sebenarnya dari sisi peluang udah cukup bagus ya coach MU ya, karena dia menjadi satu tim yang punya miss chance-nya cukup Iya, banyak, 17 miss chance-nya. Tapi efektivitas itu yang Itu yang harus Sama menurut pelan-pelan dibangun. defense-nya sih yang parah sih menurut gue. Maksud gue transisinya bukan defense-nya karena Defense-nya lumayan loh. ya tapi kan dia sekarang udah kebobolan udah cukup banyak berapa tuh lawan kemarin. Kelemahan MU banyak amat lah. kelemahan MU adalah itu transisi. Jadi ketika lo susah nyetak nggak efektif juga tapi lo dicetak gol dibobolin, ya itu yang membuat dia akhirnya tahun lalu cuma nyetak Transisi itu kan mulai dari pemain depan. betul. Itu yang lelet tuh. Iya. Ya sama Ya Bruno sama Rashford kan lu nggak bisa sama berharap gap di transisi tengahnya sih itu. menurut gue jauh banget tuh. Space di tengah yang kemarin Erikson sama si Maino ya itu bukan main. Casemiro tuh dicadangin ya? Kemarin cadangin kan yang pas kalau lawan ini gue nggak tahu deh Europa League. Cuman kalau di kemarin kan cadangin Ya, main. harusnya main Casemiro. Penting pemain kayak Casemiro. Ya ada Ugarte juga mendingan dimainin sekalian Iya. untuk Iya, isi space itu kan. Ugarte, Casemiro sama Erikson. Iya, Bruno lagi bagus sih emang. Ya atau Mason Mount lo coba lagi. Iya. Tapi kayaknya dia pengen biar benar-benar Mason Mount untuk fit dulu kan, biar nggak Iya. cedera-cedera lagi kan. Dikit-dikit cedera, dikit-dikit cedera. Nah ini kita lihat kalau nyata dia kalah sama Twente ya silahkan ketawain. Tapi kalau nyata dia menang ya udah emang itu bukan hal yang Gua belajar, patut di. ya. Sejelek-jeleknya MU seri lah. Gue nggak ngelihat MU. Seri itu udah luar biasa buat Twente.
Ya tapi Seri jelek Gue buat nggak MU. ngeliat MU. Iya jelek buat Jelek banget MU. ya. Iya memang. Makanya Seri sejelek-jelek mah bagus buat Twente di kandang MU pula Iya, kan. iya. Makanya. Tapi nggak gue lihat si MU menang. Dan nonton main MU, Varane membuka kemungkinan akhirnya pensiun coach karena cedera. Lo merate Varane bisa dibilang back dunia nggak? Apa world class player nggak? Waktu menjadi Waktu di di prime, Madrid. di prime-nya lah. Iya. Ya kan termasuk di Iya, Prancis iya, juga kan. iya. World class itu. Dan dia tapi sayangnya memang memulai sangat muda ya jadi back Iya. prime-nya. Dia Ini udah habis dari di usia muda. muda udah terlalu Overuse lah ibaratnya. overuse ya. Akhirnya sekarang di Como kontraknya diputus. Walaupun belum ada official ya dia retire, tapi katanya memang dia akan pensiun dengan cedera lututnya. Dan akhirnya Como juga kemarin menang, lumayan tuh menang lawan siapa kemarin ya? 2-3. Atlanta. 2-3. Lo bayangin Atlanta lawan Seri Arsenal, dibantai Inter 4-0, tapi kalah sama Como, aneh banget anjir Atlanta. Itulah Atlanta Atlanta. Arsenal kartu merah bukan? Iya, Enggak. iya. Iya. Enggak, Enggak ya? iya. Kayaknya enggak. Enggak deh, enggak. Ah, lo itu yang lo bilang mainnya jelek. Iya, Enggak, main enggak. jelek. Mainnya jelek. Oh, yang ini kalau coach alasannya dia kayaknya nggak serius ini. Tapi masa nggak serius aja main di Eropa. Enggak serius atau tolol. Beda tipis. Anjing. Ya kita doakan untuk Varane ya mungkin masih ada waktu juga untuk pemulihan cederanya tapi kalau enggak ya best luck buat dia di masa depan selanjutnya. Nah, soal Barca coach ini kan kiper katanya ada 4 kiper yang lagi diincar sampai Szczęsny yang udah pensiun kemungkinan tarik lagi. Ada Claudio Bravo. Kiper yang diincar adalah kiper yang free transfer Betul. atau nggak punya Yang klub. bisa langsung gabung, Karena ya. Barca nggak punya deal. Tapi feeling gue kiper yang diambil itu tetap cadangan. Karena ada Iñaki Peña ya. Iya. Peña lumayan sih emang 2 tahun lalu kan. Walaupun tahun lalu juga belum. Gue rasa dia yang diberi kesempatan dulu lah. Harusnya Kecuali dia 3 match 3 kali kebobolan salah dia. Iya. Baru diganti. Tapi kalau normal-normal aja Iñaki Peña. Dan kiper yang ditarik itu feeling gue cadangan. Lo pengennya siapa? Kalau dari Bravo, Navas, Szczęsny, satu lagi siapa? Itulah pokoknya 3 itu, Szczęsny, 3. Bravo. Ada 4 gue lupa lagi siapa. Siapa lo pilihnya antara Navas? Szczęsny sih lumayan. Buat pelapis. Arsenal lagi ya jebolan. Tapi kan Navas sama Bravo juga oke. Bravo kan pernah main di Navas Barca sudah kan. 40 men. Iya sih, dia udah tua banget sih. Bravo tuh berapa ya? Gue lupa. Szczęsny itu gue bingung kenapa berhenti ya, masih muda loh. Dia pengen 34 kan? pengen di level tertinggi, nggak pengen main di ini level jongos lah ibarat mediocre nggak mau. Dia pengen mumpung masih di Juventus di top klub lah, nggak mau turun kasta kayaknya. Makanya dia kalau ditawarin Barca, oke mungkin mau nih balik lagi ke top class itu kan, top league. Ya, cuman tahu sendiri digaji Barca berapa. Iya juga. Ya tapi kiper tua ini kan kadang-kadang bisa penting juga kan untuk bisa apa ya untuk commanding goalkeeper kan juga penting kan. Menurut lo Iya. penting nggak sih di Barca? Karena Ter Stegen menurut gua punya apa ya merupakan kiper yang cukup lugas gitu, cukup banyak omong. Kalau De Gea kan Ya gue nggak diem tahu gitu. Iñaki Peña itu bisa atau enggak. Oh iya sih ya, apalagi dia Ya, masih keep muda. apalagi masih muda, betul. Lawan. Tapi kalau dia bisa, harusnya nggak masalah. Sebenarnya muda itu nggak begitu masalah. Kan si Hansi Flick bilang tentang Yamal. Iya. If you're good, you're young enough to play. Iya. Tapi masalahnya cocok nggak dengan gaya main? Tapi Peña sih setahu gue emang bisa waktu dia dipinjemin di mana waktu itu ya? Turki kan, dia ya bisa juga untuk build up goalkeeper gitu, sweeper keeper tuh bisa dia. Tapi baik lagi. Szczęsny yakin bisa nggak? Bravo aja flop, makanya didatengin Ederson. Oh iya ya, Di Bravo City. waktu kan akhirnya dibuang sama Ya. Pep ya. Ya Navas juga kayaknya bukan Bukan sweeper tipe keeper kayak juga begitu. kan. Ya lulusan Madrid mana ada gitu. Yang penting bola ke depan. Madrid nggak butuh-butuh amat gitu. Oke, kita sekarang masuk sesi sedikit prediksi akhir pekan. Newcastle City coach menang seri kalah. Semoga Newcastle menang. Harapan tapi objektifnya dong. Objektifnya sih nggak tahu. Di kandang Newcastle nih. Iya, dan nggak ada Rodri, nggak ada Kevin De Bruyne. Oh, kita belum lihat sih Itu ya. masih tanda tanya. Sementara Newcastle habis kalah sama Fulham 3-1, menangnya lawan Newcastle Wolves. lagi jelek. Lawan Spurs juga. Lawan Wolves, siapa yang menang lawan Wolves? Tapi lawan Spurs dia menang di awal. Iya, Terus oke, Arsenal Leicester easy dong. iya harusnya isi. Walaupun ada Jamie Vardy, ada terakhir ketemu tuh kapan nih? Ntar gue dukung lewat batin. Kan gue di sana. Lagi oh iya. Emang lagi ke Inggris tuh tanggal situ? Gue ke London Weekend ini? langsung. Oh, Kamis ini gue ke London.
Tapi nggak nonton kan? Ya, tiketnya 7 juta anjing. Lawan Leicester doang males banget tuh. Mahal banget ya untuk lawan Leicester doang. Wah, parah Arsenal tiketnya. Temen gua tuh soalnya kemarin beli tiket Juve lawan Napoli cuma 3 juta. Tapi bukan dari calo sih. Ya, Serie A. Iya, makanya memang Ini berarti PL. gapnya. Tapi kan ini juga Arsenal yang paling mahal juga kan? Iya, Arsenal paling mahal. Udah paling mahal lewat calo Lewat pula calo juga tambah ya. mahal. Ya itulah, jadi kalau kalian pengen tahu yang belum pernah nonton termasuk gua itu gapnya Premier League dan juga Serie A. Bukan Serie A, negara lain. Iya, Premier League paling mahal memang. Dan Premier League Arsenal yang paling mahal pula gitu. Iya. Jadi ya, itulah 7 juta itu bukan yang dari calo ya? Calo Oh, 7 juta dari calo. Berarti kalau bukan dari calo berapa? 3 juta. Oh, resminya berarti nggak jauh beda kan? Kalau Ya, dari calo. lumayan 3 juta ke 7 juta. Iya, iya. Nggak, kalau tadi kan selalu Juve juga Juve Napoli, tapi big match sih. Juve Napoli 3 juta tuh kemarin teman gue, tapi dia batal nonton. Itu big match. Ini lawan tim promosi gila. Arsenal Leicester di kandang Arsenal enteng. Oke, Chelsea Brighton coach. Ini Chelsea Nah, ini seru nih. Ya, nih Karena kita- Brighton itu ketemu tim besar, mereka bagus mainnya. kemarin ditahan imbang Nottingham Forest yang baru Iya, ngalahin Liverpool. pokoknya lawan tim kecil yang bertahan itu kesulitan. Tapi lawan tim besar yang nyerang, dan Chelsea sekarang kan nyerang juga. Iya. Mereka dapat space, bisa main bagus tuh. Brighton yang jangan lupa nahan imbang Arsenal yang kartu merah kemarin waktu itu kan. Tapi Chelsea juga lagi bagus. Tapi kalau di kandang Chelsea, gue kayaknya Chelsea sih. Terus Wolves Liverpool enteng lah ini ya. Iya. Liverpool akan menang dengan enteng. Terus MU Spurs coach. MU menang lah. Gue takut ya lawan Bodoh Spurs. kan, Spurs tai lah. Lawan Son anjing. Arsenal nggak ada Odegaard aja main amburadul bisa menang. Ya cuman transisi lo, gue Ya jadi kasih peluang untuk transisi. kita lihat nih ya. Jadi, Karena jangan terlalu frontal serangannya. Spurs itu agak sedikit merepotkan head Main to 2 head. DM aja. 2 kali pertemuan terakhir di tahun lalu di kandang MU 2-2, di kandang Spurs kalah 2-0 MU. Jadi nggak semudah itu menghadapi Spurs. Enggak, tahun lalu kan MU bapuk banget. Oh iya, iya. Udah ada progres lah sekarang. Kita lihat. Oke, itu dia kalau La Liga nggak ada big match ya. Atletico ATM. ATM lawan Real Madrid. Iya, semoga ATM menang. Nah, itu harapan. Tapi lo harus Itu objektif harapan. melihat Atletico Madrid. Subjektif, Ya subjektif lo dong. Objektif. Objektif. Iya. Madrid menang. Ya kan? Karena Atletico aja lawan Vallecano Iya. kemarin 1-1. Enggak, Madrid depannya itu kalau lagi on fire. Dia Tapi tergantung Mbappe depannya. cedera ya. Enggak tahu. 3 minggu. Oke. Mbappe sudah 3 Ya, kita minggu. lihat. Ya harusnya sih dia no issue ya, karena tanpa Mbappe kan udah jalan musim lalu. Rodrigo, si siapa, Vini, dan juga satu lagi siapa ya? Apakah Bellingham akan naik ke depan atau dia pakai 2 striker ke Atau awal? Endrick yang main. Atau Hendrik? Ya itu ya, prediksi kita di Iya. Serie A juga nggak ada big match karena Inter akan ketemu Tapi Udinese. gue tetap harap ATM yang menang. Ya, you wish. Sekarang udah 3 poin kan? 4 poin ya? 4. 4 poin. Kan Madrid 2 kali seri. Barca iya, iya. sapu bersih. Oh iya benar. Tapi golnya sih kemarin cukup jauh itu ya 17-11 GD-nya. Oh sekarang Barca belum main sekali. Iya. Poinnya 1. Dan golnya Barca Jauh. udah 22. Jauh banget sih itu emang. Kok Serie A nggak ada big match sih? Udah ya? Nggak ada ya? Oke nggak ada. Oke itu dia. Dari episode 2 kali ini kita doakan Koci happy holiday Koci. Tapi tetap gua todong seminggu sekali by Zoom. Sambil ntar kita cari bintang tamu untuk berikut-berikutnya. Handphone matiin. Anjing. Bangsa. Dadah.